Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Sinta Nur Nabila, yang kedua Khaira Ludwati, dan yang ketiga Dita Fatmayanti. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, yang berarti mencintai kebijaksanaan. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras untuk menunjukkan bahwa dirinya sebagai pecinta kebijaksanaan. Kata kebijaksanaan juga dikenal dalam bahasa Inggris wisdom. Berdasarkan makna kata kebijaksanaan tersebut, mempelajari filsafat merupakan upaya manusia untuk mencari kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat untuk peradaban manusia. Pengertian filsafat juga disampaikan oleh para filsuf, di antaranya yang pertama Plato. Beliau menyampaikan filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Yang kedua adalah Aristoteles. Beliau menyampaikan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mengandung kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika, atau filsafat menyelidiki sebab dan asal segala benda. Yang ketiga adalah Marcus Tullius Cicero. Beliau menyampaikan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapainya. Yang keempat ada Immanuel Kant. Beliau menyampaikan bahwa ilmu pokok dengan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu apakah yang kita dapat ketahui? Dijawab oleh metafisika. Lalu, apakah yang kita dapat kerjakan? Dijawab oleh etika. Dan sampai manakah pengharapan kita? Dijawab oleh antropologi. Filsafat memiliki 4 cabang keilmuan yang utama, yaitu yang pertama metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada. Yang kedua, epistemologis. Epistemologis adalah cabang filsafat yang mempelajari seluk-beluk pengetahuan. Dalam epistemologi ini terkandung pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang pengetahuan, seperti kriteria apa yang dapat memuaskan kita untuk mengungkapkan kebenaran. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menelusuri hakikat nilai. Dalam aksiologi ini terdapat etika yang membahas tentang hakikat nilai baik buruk. Yang keempat ada logika. Logika adalah cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir rasional. Dalam logika di sini mengajarkan manusia untuk menelusuri struktur-struktur argumen yang mengandung kebenaran atau menggali secara optimal pengetahuan manusia. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, arti filsafat dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu filsafat sebagai produk dan filsafat sebagai suatu proses. Yang pertama, filsafat sebagai produk mencakup pengertian filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran dari para filsuf pada zaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu, misalnya rasionalisme, materialisme, dan lain sebagainya. Yang kedua, filsafat sebagai suatu proses. Filsafat ini diartikan sebagai bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Kemudian, filsafat Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the Founding Fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Itu pengertian menurut Abdul Ghani.
Sedangkan secara umum, filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma, dan nilai-nilai yang benar, adil, dan bijaksana dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai filsafat, Pancasila memiliki 3 dasar, yaitu dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. 1. Dasar ontologis. Dasar ontologis yaitu menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. 2. Dasar epistemologis yaitu terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. 3. Dasar aksiologi yaitu terkait erat dengan penelaahan atas nilai dari aspek aksiologi Pancasila tidak bisa dilepaskan oleh manusia Indonesia sebagai latar belakang. Hakikat sila-sila Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan mewujudkan sesuatu itu sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata hakikat dapat dipahami dan dapat dalam 3 kategori, yaitu 1. Hakikat abstrak, yaitu disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. 2. Hakikat pribadi, sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia. 3. Hakikat konkret, yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila dan sebagai dasar filsafat negara. Setiap sila Pancasila mempunyai kata pokok yang diapit oleh awalan ke dan akhiran an, kecuali sila ketiga yang menggunakan awalan per dan akhiran an. Untuk jelasnya sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima perkataan tersebut merupakan prinsip yang sifatnya abstrak dan menjadi acuan atau pedoman. Ketuhanan adalah prinsip yang berisi keharusan atau bersesuaian dengan hakikat Tuhan. Kemanusiaan adalah prinsip yang berisi keharusan untuk bersesuaian dengan hakikat manusia. Persatuan adalah prinsip yang berisi keharusan untuk bersesuaian dengan hakikat satu. Kerakyatan adalah prinsip yang berisi keharusan untuk bersesuaian dengan hakikat rakyat. Dan terakhir, keadilan adalah prinsip yang berisi keharusan untuk bersesuaian dengan hakikat adil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.